Hari itu, si kambing kecil pergi keluar rumah dengan wajah yang sedih. Semua penghuni hutan sangat bersemangat untuk perayaan pesta kostum esok hari. Tapi, hanya kambing kecil yang terlihat sedih. Apa yang terjadi, saudaraku? Ada apa? Aku tak punya apapun untuk kupakai besok di pesta kostum. Aku tak akan memenangkan kontes itu. Jangan khawatir, pergilah ke rumah Tuan Burung Hantu. Dia penjahit yang hebat. Dia akan menjahitkanmu setelan yang keren. Dengan bersemangat, kambing mendatangi sang penjahit, si Tuan Burung Hantu. Tuan Burung Hantu terlihat sedang sibuk dan tidak melihat kedatangan si kambing. Lalu, kambing kecil itu menekan bel dan menunggu di depan. Ho, siapa itu? Oh, si kambing. Aku sedang sibuk. Cepat katakan apa yang kau butuhkan. Baiklah, aku ingin kau menjahitkan pakaian terbaik untukku untuk pesta besok. Kau punya bulu wol yang bagus. Bisa kau ambil sedikit dan menjahitnya. Tidak, aku harus dapat tepukan tangan paling banyak di perayaan itu. Aku ingin memenangkan perlombaan itu, Tuan Burung Hantu. Kalau begitu kau harus membawa beberapa bulu dari Nuri Murung dan beberapa batu ajaib yang dijaga oleh singa-singa di belakang Gunung Gibel. Aku bisa menjahitkanmu kostum yang terbaik. Tapi si Murung Nuri itu membuat siapapun ikut menangis. Aku tidak suka menangis. Selain itu, singa juga tidak suka menari dan bersenang-senang. Mereka menyebut dirinya kuat dan juga menakutkan. Kau belum pernah bertemu dengan singa. Dengan sedikit keberanian, dapat menyelesaikan segalanya, hai kambing. Ingat itu. Ketika dia melangkah pergi dari Tuan Burung Hantu, dia membayangkan akan mendapatkan tepuk tangan terbanyak di perayaan itu. Dan dengan gagah berani menuju ke Gunung Gibel. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara yang sedang sedih. Siapa di sana? Si kambing menghampiri Nuri si Murung. Bisakah kau memberiku beberapa helai bulumu untuk pesta kostum nanti, hai Nuri Pemurung? Tapi bulu-buluku hanya akan jatuh jika aku sedang tertawa. Sedangkan aku hanya tertawa sekali dalam setahun. Si kambing ikut merasa sedih dengan keadaan Nuri Murung ini. Dia mulai membuat lelucon agar Nuri tertawa. Dan akhirnya si Nuri Murung itu tertawa kencang. Ketika Nuri tertawa, bulu ekornya yang berwarna-warni terjatuh mengenai kambing. Kupikir kau tidak akan pernah tersenyum. Terima kasih, wahai Nuri dengan tawa yang indah. Lalu, si Nuri Murung tertawa terbahak-bahak. Hingga ribuan tahun kemudian, si kambing mulai memanjat Gunung Gibel. Akhirnya dia sampai di dataran di mana batu hitam besar itu berada. Namun dia ragu bagaimana warna hitam batu itu bisa mewarnai pakaiannya. Sesaat kemudian, 2 ekor singa melompat ke hadapan si kambing. Siapa kau? Aku hanya mencari batu yang spesial untuk perayaan besok. Perayaan kostum itu, di mana semuanya berpakaian warna-warni dan siapa yang terbaik akan mendapatkan penghargaan? Iya. Kedua singa itu berbisik satu sama lain. Baiklah kambing, kau boleh membawa batu spesial ini tapi dengan satu syarat. Kau harus membawa kami ikut serta. Tapi kau tak suka menari? Semua penghuni hutan akan takut melihatmu. Kedua singa itu menyampaikan pada kambing bahwa berita itu tidaklah benar. Mereka takut hanya karena kami seekor singa. Itulah sebabnya kami tak diundang pada perayaan pesta kostum tahun-tahun lalu. Setiap kami berjalan di jalanan yang berbunga, semuanya pada ketakutan dan berlari. Sebenarnya hati kami teramat lembut. Kami singa yang suka menari. Lalu kedua singa itu memakai kalung untayan bunga dan mulai menari. Kambing
kambing itu sangat senang dengan musik yang dimainkan singa. Oh, kalian penari yang hebat dan tidak menakutkan sama sekali. Kurasa Tuan Burung Hantu akan menjahitkan kita pakaian berwarna-warni dan kalian dapat berjalan di perayaan. Kedua singa itu sangat senang sekali akan bertemu dengan penghuni hutan yang tidak takut dengan mereka untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Seketika itu juga, batu yang tadinya berwarna hitam mulai mengeluarkan cahaya terang dari pecahannya. Kedua singa dan kambing segera mengambil batu berwarna itu dan segera pergi ke tempat Tuan Burung Hantu. Ketika si penjahit Tuan Burung Hantu tidak menyadari kedatangan mereka karena dia sangat sibuk seperti biasa. Kali ini, singalah yang menekan belnya. Ho, siapa itu? Wah, singa! Stop, Tuan Burung Hantu, jangan takut. Mereka tidak seseram kelihatannya. Lalu singa itu mulai menari lagi di depan Tuan Burung Hantu. Singa-singa ini luar biasa. Si penjahit itu menjahitkan kostum yang sangat indah untuk mereka bertiga. Keesokan harinya, pesta kostum akhirnya dimulai. Semua hewan berjalan sambil mengenakan pakaian terbaik mereka. Begitupun dengan keindahan burung merak yang tahun lalu membuat semua orang terpana. Dia tak mendapatkan tepukan yang cukup banyak kali ini. Lalu muncullah kambing dengan bulu yang berwarna-warni. Batu yang bersinar dengan bulu wol yang tebal. Semua penghuni hutan sangat terpesona dengan kostum yang kambing kenakan. Hingga membuat mereka terus bertepuk tangan. Si kambing sangat senang mendengar tepuk tangan yang meriah. Namun setelah itu, kedua singa muncul di hadapan mereka dengan kostum yang begitu indah. Sebelum mereka mulai menari, rubah hutan terlihat ketakutan. Apa yang singa lakukan di sini? Oh, apa dia akan memakan kita semua? Oh, semuanya, selamatkan diri kalian. Lari! Tunggu, jangan pergi. Berhenti. Semua penghuni hutan memandang kambing dengan keheranan. Singa-singa ini adalah teman kita. Mereka suka menari. Aku taklukkan rasa takutku karena mereka. Berikanlah mereka kesempatan. Namun semua hewan penghuni hutan masih agak ragu-ragu. Ketika singa mulai menari, semua penghuni hutan mulai menikmatinya. Sejak hari itu, berkat keberanian dan kebaikan hati si kambing, tak ada lagi yang takut dengan singa. Seperti kata si penjahit Tuan Burung Hantu, dengan sedikit keberanian akan membuat siapapun hidup dalam damai dan menyenangkan.